Energi semesta seringkali dianggap sebagai sesuatu yang mistis, penuh dengan keajaiban, dan bisa digunakan untuk memenuhi segala keinginan kita. Banyak orang berpikir bahwa dengan sekadar berpikir positif atau mengucapkan afirmasi, mereka dapat menarik keberuntungan tanpa perlu usaha yang nyata. Namun, pemahaman seperti ini justru membuat banyak orang terjebak dalam mitos dan jauh dari kebenaran sejati tentang bagaimana energi semesta benar-benar bekerja. Pada akhirnya, banyak orang kecewa karena merasa hukum tarik-menarik atau energi semesta tidak bekerja untuk mereka. Tapi tahukah kamu, energi semesta bukanlah sihir instan yang bisa mengabulkan semua keinginan tanpa usaha. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa kesalahan umum dalam memahami energi semesta, membedakan mana yang mitos dan mana yang fakta, serta bagaimana cara yang benar untuk mengakses dan memanfaatkan energi ini dalam kehidupan sehari-hari. Mari, kita bongkar kesalahpahaman ini agar kamu tidak terjebak dalam ekspektasi yang salah. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta beri komentar, "Saya siap," sebagai tanda bahwa Anda menyampaikan pesan kepada semesta untuk membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tak terlihat, serta menegaskan diri bahwa Anda siap untuk menerima keberkahan dan keberlimpahan dari alam semesta. Buka mata Anda, lihatlah dunia yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Buka hati Anda, dan biarkan cahaya semesta masuk untuk menerangi jalan kita, karena di balik setiap kabut ada jalan yang menunggu untuk ditemukan. Putar video ini secara berulang, supaya energi dan makna yang terkandung di dalamnya dapat terserap dengan baik. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Konsep energi semesta seringkali dikaitkan dengan hukum tarik-menarik, vibrasi, frekuensi, dan berbagai prinsip spiritual lainnya. Sayangnya, banyak orang hanya memahami sebagian kecil dari konsep ini dan mengabaikan faktor penting yang sebenarnya mempengaruhi bagaimana energi semesta bekerja. Akibatnya, banyak yang kecewa ketika realitas tidak sesuai dengan harapan mereka. Banyak kesalahpahaman muncul dari cara konsep ini diajarkan secara populer, seringkali dalam bentuk yang terlalu disederhanakan atau bahkan dilebih-lebihkan. Media sosial dan berbagai sumber informasi seringkali hanya menampilkan sisi menarik dari energi semesta, tanpa membahas prinsip-prinsip dasar yang mendukungnya. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas beberapa kesalahan paling umum dalam memahami energi semesta, agar kita bisa menggunakannya dengan lebih bijak dan mendapatkan manfaat yang nyata dalam kehidupan kita. 1. Energi semesta bukan sulap yang bisa mengabulkan keinginan tanpa usaha. Banyak yang percaya bahwa cukup dengan berpikir positif, segala keinginan akan terwujud. Padahal, energi semesta bekerja berdasarkan keseimbangan antara niat, tindakan, dan kesiapan diri. Tanpa usaha nyata, energi tidak bisa bergerak menuju hasil yang diinginkan. Lebih dari sekadar berpikir positif, energi semesta merespons kondisi batin seseorang. Jika di dalam dirinya masih ada keraguan dan ketakutan, maka energi yang terpancar pun tidak akan sejalan dengan harapan yang diinginkan. Oleh karena itu, menyelaraskan niat dengan perasaan tulus dan tindakan yang nyata adalah kunci utama dalam bekerja dengan energi semesta. Selain itu, banyak orang keliru menganggap bahwa energi semesta hanya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Faktanya, energi ini bekerja dalam keseimbangan dengan lingkungan dan sesama. Jika seseorang hanya berfokus pada keinginan egois, energi yang dihasilkan cenderung tidak harmonis, sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Penting juga untuk memahami bahwa energi semesta bukan sekadar tentang menerima, tetapi juga memberi. Semakin banyak seseorang berbagi energi positif, semakin besar pula energi baik yang akan kembali padanya. Prinsip ini berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial, pekerjaan, dan kesehatan mental. Pada akhirnya, bekerja dengan energi semesta bukan hanya tentang menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita, tetapi juga tentang menciptakan keseimbangan dan keselarasan dengan alam dan sesama. Kesadaran akan hal ini akan membantu kita menggunakan energi semesta dengan cara yang lebih bijak dan bermanfaat. 2. Law of Attraction tidak hanya tentang pikiran positif.
Hukum tarik-menarik bukan hanya soal berpikir positif, tetapi juga soal keyakinan mendalam, emosi yang selaras, dan tindakan nyata. Jika seseorang hanya berpikir positif tetapi masih memiliki ketakutan dan keraguan di dalam dirinya, energi yang dipancarkan tetap tidak selaras dengan keinginan yang diharapkan. Lebih jauh lagi, hukum tarik-menarik bukan sekadar tentang menginginkan sesuatu, tetapi juga tentang menjadi versi diri yang sejalan dengan apa yang diinginkan. Jika seseorang ingin memiliki kehidupan yang lebih sejahtera, ia harus membangun pola pikir dan kebiasaan yang mencerminkan kesejahteraan tersebut. Tanpa perubahan dalam diri, energi yang dipancarkan tetap berlawanan dengan keinginan yang diharapkan. Selain itu, banyak orang tidak menyadari bahwa hukum tarik-menarik tidak hanya bekerja pada hal-hal besar, tetapi juga pada hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Perasaan syukur, kesadaran akan momen saat ini, dan tindakan-tindakan kecil yang positif semuanya berkontribusi pada bagaimana energi seseorang beresonansi dengan alam semesta. Mengabaikan hal-hal kecil ini bisa menghambat terciptanya perubahan yang diinginkan. Kendala lain yang sering muncul adalah harapan instan. Banyak yang mengira bahwa setelah menerapkan hukum tarik-menarik selama beberapa hari atau beberapa minggu, hasilnya akan langsung terlihat. Padahal, proses ini membutuhkan waktu dan konsistensi. Transformasi energi dan realitas seseorang seringkali berlangsung secara bertahap, dan ketekunan adalah kunci utama dalam mewujudkan perubahan nyata. Pada akhirnya, memahami hukum tarik-menarik dengan benar berarti menyadari bahwa ini bukan sekadar alat untuk mendapatkan sesuatu, tetapi lebih kepada membentuk diri agar selaras dan siap dengan kehidupan yang diinginkan. Dengan keseimbangan antara pikiran, emosi, dan tindakan, energi semesta akan lebih mudah bekerja sejalan dengan harapan kita. 3. Mitos tentang frekuensi dan vibrasi. Banyak orang berpikir bahwa meningkatkan frekuensi berarti menghindari emosi negatif sepenuhnya. Faktanya, emosi negatif bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi dipahami dan dikelola. Energi kita lebih stabil ketika kita mampu menerima dan mengelola emosi dengan bijak. Emosi negatif seperti kesedihan, kemarahan, atau ketakutan bukanlah penghalang dalam perjalanan spiritual, melainkan bagian alami dari pengalaman manusia. Justru dengan menghadapi dan memahami emosi tersebut, kita bisa belajar dan berkembang secara lebih seimbang. Menekan atau mengabaikan emosi negatif hanya akan membuatnya tersimpan dalam diri dan berpotensi meledak di kemudian hari. Sebaliknya, proses penyembuhan dan peningkatan frekuensi terjadi ketika seseorang mampu mengolah emosi dengan cara yang sehat. Ini bisa dilakukan dengan meditasi, refleksi diri, atau berbicara dengan orang yang dipercaya. Menerima emosi dengan penuh kesadaran, memungkinkan energi kita tetap mengalir dengan harmonis, tanpa terhambat oleh penolakan atau perlawanan batin. Pada akhirnya, meningkatkan frekuensi bukanlah tentang selalu merasa bahagia, tetapi tentang keseimbangan dan kesadaran diri. Ketika kita bisa memahami dan mengelola emosi dengan baik, kita menciptakan ruang bagi energi positif untuk tumbuh, menjadikan perjalanan spiritual kita lebih otentik dan mendalam. 4. Energi tidak bisa dimanipulasi secara instan. Beberapa orang berpikir bahwa mereka bisa mengontrol atau memanipulasi energi semesta sesuka hati. Padahal, energi bekerja berdasarkan hukum alam dan keseimbangan universal. Setiap tindakan, niat, dan emosi yang kita miliki membentuk energi yang kemudian beresonansi dengan alam semesta. Energi semesta tidak bisa dipaksa atau dibentuk sesuai keinginan pribadi tanpa memperhitungkan keseimbangan yang ada. Jika seseorang mencoba memanipulasi energi dengan maksud yang tidak selaras dengan kebaikan, hasilnya justru bisa berbalik merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pemanfaatan energi harus dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Selain itu, banyak yang mengira bahwa energi semesta dapat dikendalikan dengan sekadar menghafal mantra atau mengikuti ritual tertentu. Faktanya, energi bekerja melalui niat yang tulus dan keterhubungan yang mendalam dengan alam serta diri sendiri. Jika praktik spiritual hanya dilakukan secara mekanis tanpa pemahaman dan kesadaran, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan. Energi yang kita pancarkan juga bergantung pada kualitas vibrasi batin kita.
Jika kita berada dalam kondisi emosional yang tidak stabil, atau dipenuhi dengan niat yang bertentangan dengan keseimbangan semesta, maka hasil yang kita dapatkan pun tidak akan harmonis. Oleh sebab itu, memahami dan menyelaraskan diri dengan hukum energi semesta jauh lebih penting daripada sekadar mencoba mengontrolnya. 5. Afirmasi dan meditasi bukan sekadar ritual kosong. Afirmasi dan meditasi memang bisa membantu dalam membangun pola pikir dan energi positif. Tetapi jika dilakukan tanpa kesadaran dan keyakinan yang mendalam, hasilnya tidak akan maksimal. Kuncinya adalah memahami mengapa kita melakukan suatu praktik, dan memastikan bahwa kita benar-benar selaras dengan energi yang ingin kita pancarkan. Seringkali, orang menganggap afirmasi sebagai mantra ajaib yang cukup diulang-ulang untuk mengubah hidup. Padahal, afirmasi hanya akan efektif jika didukung oleh emosi yang selaras dan keyakinan yang kuat. Jika seseorang mengucapkan afirmasi tetapi dalam hatinya masih dipenuhi keraguan, maka energi yang dipancarkan tidak akan cukup kuat untuk menciptakan perubahan. Begitu juga dengan meditasi. Banyak yang melakukan meditasi hanya sebagai rutinitas tanpa benar-benar memahami tujuan di baliknya. Meditasi yang efektif bukan sekadar duduk diam, tetapi tentang menyelaraskan diri dengan energi semesta, memperkuat kesadaran diri, dan mencapai kedamaian batin. Semakin dalam koneksi seseorang dengan dirinya sendiri, semakin besar pula dampak meditasi terhadap energi yang dipancarkan. Pada akhirnya, baik afirmasi maupun meditasi adalah alat untuk memperkuat hubungan kita dengan energi semesta. Namun, tanpa kesadaran, keyakinan, dan konsistensi dalam tindakan, kedua praktik ini hanya akan menjadi ritual kosong tanpa hasil nyata. Oleh karena itu, penting untuk melakukannya dengan penuh kesadaran, dan memahami bahwa perubahan sejati datang dari dalam diri, bukan sekadar dari kata-kata atau gerakan tertentu. Penutup. Energi semesta bukanlah konsep mistis yang bisa diakses dengan sekadar berharap atau mengucapkan mantra. Ini adalah prinsip alam yang bekerja berdasarkan keseimbangan, niat yang tulus, tindakan yang nyata dan selaras dengan tujuan, serta mentalitas diri yang siap. Jika kita ingin benar-benar memanfaatkan energi semesta dalam hidup kita, kita perlu memahami cara kerjanya dengan benar, menghindari mitos yang menyesatkan, dan mengaplikasikannya secara bijak. Jadi, daripada hanya berharap keajaiban terjadi, mari kita mulai membangun kesadaran yang lebih dalam tentang energi kita sendiri, mengambil tindakan yang sesuai, dan membiarkan energi semesta bekerja secara alami mendukung perjalanan kita. Semoga video ini bisa membuka wawasan dan membantumu memahami energi semesta dengan lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik seputar energi, spiritualitas, dan pengembangan diri. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Salam, selamatlah alam semesta beserta isinya.